Apa karakteristik atau ciri khas alias yang membedakan kitab Yeremia dengan kitab-kitab lain? Yang pertama, kitab Yeremia sangat terkenal atau Nabi Yeremia sangat dikenal dengan istilah Nabi Ratap atau kitab ratapan. Dalam bahasa lainnya, kitab yang menggambarkan tentang kesedihan. Ya, kesedihan. Tentang apa? Kehancuran bangsa Israel karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Hukuman demi hukuman harus mereka alami karena pemberontakan dan bahkan apa? Kemurtadan mereka. Alias apa? Meninggalkan Tuhan. Gak apa-apa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau coba jelaskan lebih jauh. Murtad. Murtad itu tidak hanya sekedar karena pindah agama. Karena sering sehari-hari ini orang memahami istilah murtad itu hanya sebatas orang pindah agama. Itu salah satu arti murtad. Tapi ada makna lain, arti lain daripada murtad. Ada orang yang tetap agamanya di KTP Kristen. Hari Minggu masih ke gereja. Natal masih merayakan. Paskah masih. Tapi dalam tindakan kehidupannya sehari-hari murtad dia. Apa artinya? Tindakan dan perilakunya berbeda dengan tindakan dan perilaku daripada Tuhan Yesus kita yang kita sembah. Itu juga bagian daripada kemurtadan. Walaupun lokalnya internal. Pindah agama dari arti murtad secara umum. Tapi secara internal banyak sekali orang Kristen. Juga ada di dalam kemurtadan secara rohani. Secara moral, secara karakter. Banyak. Dan itu terjadi karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Maka seringkali saya mengatakan, orang yang murtad itu tanda. Apakah dia murtad pindah agama, apakah dia murtad internal tadi. Tindakan perilakunya beda dengan Tuhan Yesus kan gitu ya. Itu tanda orang itu belum sungguh-sungguh bertobat. Belum sungguh-sungguh lahir baru. Fenomena seperti itu sudah terbanyak, udah sangat-sangat sering terjadi di kalangan orang Israel. Itulah yang sebenarnya menjadi salah satu tugas pokok kenapa Tuhan memilih, memanggil, dan mengutus Nabi Yeremia. Maka sekarang kita juga sama, punya visi, misi, dan tujuan yang sama dari Tuhan. Seperti kepada Yeremia dan juga kepada kita. Yang berikutnya, pengakuan pribadi. Artinya kitab ini secara rinci mengungkapkan apa yang dialami oleh Yeremia. Tekanan, penolakan, penganiayaan tadi kan Bapak Ibu dialami oleh Yeremia loh Bapak Ibu. Maka dia ungkapkan itu kepada Tuhan. Ditambah lagi apa? Dia amat dan sangat sedih karena bangsa yang dia kasihi susah sekali diajak untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Bahkan dia seringkali menganggap keperdosaan orang Israel itu ditarik ke dalam dirinya sendiri. Maka dia seringkali curhat sama Tuhan dengan mengungkapkan kesedihannya tentang perilaku orang-orang yang satu suku, satu bangsa dengan dia. Saya kira ini ada makna yang dalam bisa kita pahami di sini. Empati. Daniel tidak hanya melakukan tugas pelayanannya hanya sebatas karena tugas. Hanya profesi. Hanya aktivitas. No, 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 no. Tapi Daniel sampai menjadikan persoalan, pergumulan, ketidaktaatan bangsa Israel itu menjadi tanggung jawab dia pribadi. Maka dia punya beban untuk membawa orang Israel itu bertobat kepada Tuhan. Saya kira beban ini harus kita punya loh Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Tugas kita tidak hanya khotbahin orang selesai khotbah, lalu kita bilang, terserah lo mau tobat atau tidak itu urusan lo. Enggak begitu cara. Yeremia enggak begitu. Dia tetap punya beban. Firman itu harus sampai ke dalam, sampai kepada orang yang dilayani,
Dan firman itu harus menubatkan orang itu. Berarti ada 4 yang dalam di situ. Yang kedua, nubuat hukuman. Artinya kitab ini banyak memberikan warning atau peringatan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita hari-hari ini. Pentingnya kita untuk taat kepada Tuhan. Supaya kita tidak perlu menghadapi kesulitan, kesukaran, tantangan demi tantangan yang tak pernah kunjung selesai-selesai. Hanya karena ketidaktaatan. Yang berikutnya ada perjanjian yang baru. Artinya menarik. Di Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Rupanya juga di sana ada pernyataan teologis besar. Ada kabar baik yang luar biasa di dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Apa yang diajarkan, apa yang dipesankan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sudah ada di sana tanda atau konsep perjanjian baru. Ini bicara tentang apa? Munculnya Yesus. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yeremia. Ini menandakan, lagi-lagi, para nabi perjanjian lama tahu betul akan ada utusan langsung dari Tuhan, yang notabene Tuhan itu sendiri datang kepada manusia di dunia ini secara fisik. Artinya bisa dilihat oleh mata kepala manusia, bahkan bisa berjumpa langsung dengan manusia. Tidak lain tidak bukan Yesus Kristus. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah para nabi-nabi di PL sudah mengenal tentang Yesus? Sangat. Apakah orang-orang percaya di zaman perjanjian? Apakah orang-orang percaya di zaman perjanjian lama? Mengenal Yesus? Iya. Apakah mereka juga masuk surga karena percaya kepada Yesus? Iya. Walaupun secara fisik belum muncul waktu itu Yesus. Tapi dari apa yang dicatat oleh para nabi-nabi. Dalam kitab Yesaya banyak kita singgung juga minggu lalu itu. Nubatan-nubatan tentang Yesus. Konsep Yesus itu sudah ada. Hari-hari ini kan selalu disebar berita hoax. Ya, Yesus itu baru ada perjanjian baru. Dan itu pun buatannya orang Kristen aja tuh. Kan itu yang hari-hari kita dengar. Nah, udah salah saya katakan tadi. Sotoy pula. Nah, ini boleh kita pahami, Bapak Ibu. Jadi kalau jemaat kita bertanya, Pak, apakah Abraham, Ishak, Yakub, Musa, atau nabi-nabi PL, orang-orang percaya di PL, ya, masuk surga. Karena mereka percaya Yesus, karena mereka bertobat kepada Yesus. Yes! Sekalipun eksistensi Yesus secara fisik belum muncul waktu itu. Tetapi keberadaan Yesus itu sudah jelas ada. Di dalam diri Allah itu sendiri. Maka dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 langsung muncul kata kami. Artinya, ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan di sana. Marilah kita menciptakan manusia itu seturut gambar dan rupa kita. 2 kali penggunaan kata kita di situ. Kita itu siapa? Di sana ada Allah Bapa, Allah Anak Yesus, Allah Roh Kudus, serta merta menciptakan manusia dan bumi dan segala isinya. Yang berikutnya, karakteristik daripada kitab Yeremia adalah ada tindakan simbolis. Contoh, di dalam Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 14 dan juga Yeremia 19 ayat 1 sampai 3. Ada analogi. Simbol itu analogi. Analogi itu contoh lah, perumpamaan lah sederhananya. Dikatakan di sana seperti ikat pinggang yang lapuk, buli-buli yang dihancurkan. Apa artinya seperti diikat pinggang yang lapuk, buli-buli yang dihancurkan?
Ini ilustrasi, ini perumpamaan. Pesan bahwa bangsa Israel itu pasti akan hancur. Karena ngeyelnya itu loh. Karena tegar tengkuknya loh. Pasti hancur. Itulah arti ilustrasi. Seperti ikat pinggang yang lapuk. Bapak Ibu, lapuk itu kan berarti udah nggak bisa kita pakai. Lapuk itu artinya apa? Kalau ikat pinggang udah nggak bisa kita pegang. Namanya juga sudah lapuk kan seperti sudah jadi debu dia. Itu menggambarkan kehancuran total bangsa Israel. Karena tidak taatan, karena dosa mereka sendiri. Ada tambahan, buli-buli yang dihancurkan. Tahu Bapak Ibu buli-buli ya? Kalau kita punya gelas, tiba-tiba jatuh, pecah. Itu gambaran bahwa kehancuran terhadap orang Israel itu pasti. Nggak pakai kata nanti. Tapi mereka sendiri penyebabnya. Mereka sendiri yang membuatnya. Karena dosa. Karena kesalahan. Karena ketidaktaatan. Lagi-lagi Bapak Ibu kita tidak perlu mengalami kehancuran yang sama. Baik kesehatan kita hancur. Rumah tangga kita hancur. Usaha bisnis kita hancur. Pelayanan kita hancur pula. Hanya karena dosa. Hanya karena ketidaktaatan. Hanya karena kita sombong sama Tuhan. Tidak perlulah. Kan kita udah belajar dari kitab-kitab ini. Seharusnya kita orang Kristen zaman modern ini harus lebih baik 2 kali lipat dibanding daripada orang Israel. Karena kita sudah diberikan contoh yang sama. Persoalannya, orang Kristen zaman sekarang seringkali tidak lebih baik daripada kehidupan orang Israel. Zaman dulu. Bagaimana yang terjadi? Jadi orang Kristen selalu mengeluh. Pak Tony, nggak ada bedanya Pak tahun yang lalu dengan tahun yang baru ini Pak. Suram, suram, suram. Itu menurut Papa. Itu menurut Ibu. Itu menurut Anda. Sekalipun itu saudara alami, saya katakan. Itu karena saudara juga yang menjadi akar persoalannya. Saudara juga yang menjadi penyebabnya, bukan Tuhan. Ini kita perlu perhatikan, saudara-saudara. Ciri khas kitab Yeremia yang lain menjelaskan sejarah. Jadi memang Alkitab kita ini, Bapak Ibu, sangat banyak mengandung sejarah. Sejarah itu bicara tentang apa? Historis. Bahasa sederhananya, perjalanan kehidupan. Pribadi-pribadi, ataupun juga apa? Suatu bangsa. Bahkan bangsa-bangsa lain. Itu artinya sejarah. Sekalipun di balik dari sejarah itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan pula yang bekerja di dalam perjalanan sejarah kehidupan pribadi kita, bahkan sejarah setiap bangsa. Jadi tidak pernah terjadi misalkan keruntuhan, contoh konkretnya saja. Keruntuhan Yerusalem itu bukan hanya sekedar peristiwa biasa. Karena ada bangsa lain, bangsa Arab yang menjajah. Ada tangan Tuhan juga yang mengizinkan itu. Karena orang Israel nggak sungguh-sungguh tobat sama Tuhan. Itu kira-kira. Dan ini yang membuat kitab kita itu ya kaya akan sejarah yang beda dengan kitab-kitab lain. Janji pemulihan juga menjadi ciri khas kitab Yeremia. Artinya sekalipun bangsa Israel itu mengalami penganiayaan sebagai hukuman dari ketidaktaatan mereka,